nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk mungkin materi PDF-nya akan saya kirim nanti setelah selesai perkuliahan bersamaan dengan tugas. Oke ya. Sebelum kuliah hari ini kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya share dulu untuk materinya. Oke. Sudah kelihatan belum? Halo. Belum ya? Belum, Bu. Sebentar. Belum, Bu. Oh ya, oke. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah ya? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah kelihatan belum? Halo? Sudah kelihatan, Bu. Sudah, Ibu. Ya, oke. Sudah, Bu. Oke. Ya, oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada dulu. Apa arti wakaf itu berasal dari kata wakofa atau menahan. Ya. Nah, menurut istilah atau di dalam fikih itu wakaf itu adalah menahan harta pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya. Untuk hukum sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di sini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 ya. Ini pengertian dari wakaf. Nah, untuk sejarah wakaf itu sendiri ini dulu sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi ya, masa Rasulullah, seperti wakaf tanah untuk Masjid Kuba, kemudian wakaf kebun ya, kebun Bairoha oleh Abu Thalha, kebun Khaibar oleh Sayyidina Umar, bahkan wakaf sumur Rukmah oleh Sayyidina Utsman. Kemudian pada zaman Jabir bin Abdillah ini juga meriwayatkan setelah Sayyidina Umar bin Khattab itu mengikrarkan wakafnya di depan para sahabat, nah para sahabat lain juga turut berwakaf. Sehingga semua sahabat yang memiliki kemampuan mereka itu juga ikut berwakaf. Kemudian pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga Turki Utsmani, di sini praktek wakaf itu menjadi salah satu amaliyah bagi umat Islam ya. Bahkan wakaf itu menjadi instrumen penting untuk membangun kesejahteraan umat. Nah, seiring dengan masuknya Islam di Indonesia, ini wakaf itu berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia. Nah, pada awalnya praktek wakaf di Indonesia ini banyaknya terutama pada masjid,
kuburan, dan pesantren. Kemudian berkembang itu menjadi wakaf yang berkembang di dalam bentuk yang bervariatif ya. Misalnya menjadi bentuk rumah sakit, pertokoan, pertanian, perkebunan, rumah susun, dan sebagainya. Bahkan kalau sekarang sudah sampai pada wakaf yang uang, kemudian wakaf saham. Ya. Nah, itu perkembangan dari wakaf. Nah, ini untuk gambar dari ini ya, tadi ya, dari kebun kemudian masjid ya, kebun kurma, masjid. Nah, ini. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di sini wakaf itu harus memenuhi beberapa unsur ya. Yang pertama wakif, ada wakifnya, kemudian ada nazirnya, kemudian ada harta benda wakafnya, kemudian ada ikrar wakaf ya. Nah, di sini yang membedakan antara zakat, sedekah, untukkan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Nah, jangka waktunya berapa lama ya. Kemudian menurut istilah ahli fikih di sini bahwa ada beberapa pendapat ya. Menurut Abu Hanifah di sini mazhab Hanafi itu mendefinisikan bahwa wakaf itu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan sosial baik sekarang maupun yang akan datang. Tapi mazhab Maliki di sini berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut itu mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Ya. Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Kemudian ada dari Syafi'i dan Hambali, di sini berpendapat bahwa wakaf itu adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Nah, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, kemudian baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada mauquf alaih atau yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif itu tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Ini ada beberapa pendapat dari para ahli fikih. Nah, untuk landasan wakaf itu sendiri kita berasal dari Quran surat Ali Imran ayat 92 di sini bahwa kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya. Tadi untuk landasan wakaf. Nah, di dalam wakaf itu ada 4 tadi ya, ada 4 kalau untuk rukunnya, tapi kan kalau ada landasannya sampai pada jangka waktu tertentu tadi ya. Nah, untuk rukun wakaf itu harus ada wakif, kemudian ada benda yang diwakafkan atau mauquf, kemudian orang yang menerima manfaat dari wakaf itu adalah mauquf alaih, kemudian ada lafaz atau ikrar dari wakaf atau sigoh ya. Ada 4 rukunnya. Nah, ini harus terpenuhi semuanya di dalam wakaf. Nah, untuk gambarnya seperti ini di dalam rukun wakaf ada keempatnya ya, yang mendukung agar rukun wakaf ini tercapai. Nah, kita coba untuk pertama tentang wakif ya. Syarat dari wakif itu ada 4 ya. Orang yang berwakaf itu harus memiliki secara penuh harta itu ya.
Nah, di sini artinya dia itu merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang dia kehendaki ya. Jadi memang dia mempunyai harta itu punyanya dia, jadi punya si wakif tersebut. Nah, kemudian orang yang berakal. Nah, tidak boleh orang yang bodoh, kemudian tidak gila ya, orang gila, kemudian orang yang sedang mabuk. Kemudian orang syaratnya harus sudah balik ya. Kemudian yang keempat itu mampu bertindak secara hukum ya. Nah, implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis, dan orang yang lemah ingatan itu tidak sah ya untuk mewakafkan hartanya. Jadi harus ada syarat keempat di dalam si wakif. Nah, di dalam wakif itu ada beberapa ya. Ada wakif perseorangan, ada wakif wakif yang di sini ada organisasi dan wakif badan usaha, badan hukum ya. Nah, di dalam wakif yang perseorangan ya itu tadi syaratnya ya. Ada berakal sehat, dewasa, tidak terhalang perbuatan hukum ya, dan memang sah itu harta milik si wakif itu. Tapi kalau untuk yang organisasi, wakif organisasi ini hanya dapat dilakukan kalau wakafnya itu memenuhi ketentuan organisasi ya, untuk mewakafkan harta benda. Jadi harus sesuai dengan anggaran dasar dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga untuk yang badan hukum itu juga harus memenuhi ketentuan atau sesuai dengan anggaran dasar dari badan hukum yang bersangkutan. Jadi kalau yang perseorangan tadi kan milik sendiri ya, tapi kalau organisasi serta badan hukum itu harus sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di sini bahwa di dalam wakif perseorangan di sini ada wakif, kemudian ada mauquf alaih ya. Di tengah-tengahnya ada nadir. Nadir sebagai perantara antara wakif sampai kepada mauquf alaih ya. Nah, ini di sini bisa ada bagi hasil ya, nantinya bisa dipergunakan untuk nadir ya, untuk pemeliharaan barang wakaf ya. Nah, di dalam wakif ini ada sertifikat wakaf ya. Setelah nanti dapat ikrar, kemudian diurus dan didapat diurus di BPN. Nah, ini sertifikat wakafnya akan keluar sesuai dengan harta wakafnya. Kemudian kalau untuk yang wakif organisasi dan badan hukum, ya di sini ada perannya dari BWI ya, karena sesuai dengan organisasi dan badan hukum, ini di atas dari nadir kan ada BWI ya, yang mengontrol semuanya dan mengesahkan semuanya. Nah, di sini ada di dalam nadir. Nah, nadir ini kan biasanya dengan lembaga keuangan syariah ya, lewat lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh BWI. Nah, di sini harus ada lembaga penjamin ya, ada LPS-nya. Dan di sini juga ada bagi hasilnya yang nanti dipergunakan untuk kemanfaatan pengembangan harta wakaf ya. Nah, ada sertifikat juga kalau sudah diurus di BPN. Nah, itu untuk perbedaan dari wakif perseorangan dengan wakif badan hukum dan wakif untuk yang organisasi. Kemudian ada hak wakif ya. Nah, untuk hak wakif di sini menentukan jenis wakafnya, kemudian menunjuk nadir yang mengelola wakafnya, kemudian menentukan peruntukannya, mauquf alaihnya, dan syarat-syarat lainnya ya yang diinginkannya. Nah,
Itu untuk yang wakif. Kemudian untuk yang mauquf atau harta yang diwakafkan di sini harta benda yang memiliki daya tahan lama ya, dalam jangka waktu panjang dan mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan. Kemudian bendanya atau hartanya ini bernilai guna ya. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Nah, benda yang diwakafkan ini diketahui ketika terjadi pada akad wakaf. Ya. Benda yang diwakafkan itu harus memang benar-benar menjadi milik dari si wakif ketika terjadi akad wakaf. Nah, untuk harta wakaf itu didaftarkan atas nama nadhir ya. Atas nama nadhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud. Jadi harus memang melalui nadhir. Nah, dimaksud di dalam akta ikrar wakaf. Jadi di sini ada akta ikrar wakafnya sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta benda dan wakaf atas nama nadhir itu tidak membuktikan bahwa kepemilikan nadhir atas harta benda wakaf ya. Jadi hanya didaftarkan sesuai nama nadhir karena di sini nadhir itu lembaga keuangan syariah ya yang ditunjuk oleh BWI. Serta penggantian nadhir itu tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang sempurna, yang bersangkutan. Nah, di dalam harta benda wakaf itu ada benda yang tidak bergerak, hak atas tanah ya. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sudah dan belum terdaftar. Kemudian bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana yang dimaksud tadi ya, di atas tadi. Kemudian tanaman, ya, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah itu juga bisa diwakafkan. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah atau perundang-undangan di pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Nah, ini untuk wakaf yang berupa rumah sakit ya, rumah sakit mata ini, rumah sakit mata Ahmad Wardi. Nah, ini khusus untuk kaum du'afa yang memang tidak mampu untuk berobat. Ini di sini gratis ya. Kemudian untuk benda bergerak tadi tidak bergerak. Sekarang untuk yang benda yang bergerak di sini benda yang tidak habis karena dikonsumsi, ini di sini meliputi uang, kemudian logam mulia, surat berharga, kemudian kendaraan, kemudian hak atas kekayaan intelektual atau haki, kemudian hak sewa, kemudian benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini bisa diwakafkan. Nah, ini masuk pada wakaf produktif nanti. Nah, orang yang menerima manfaat wakaf atau mauquf alaih ini yang ketiga ya, ini adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf ya, sesuai dengan penyataan kehendak wakif yang dituangkan tadi lewat akta ikrar wakaf atau AIW di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ya. Nah, adapun peruntukan harta benda wakaf ini adalah pemanfaatan harta benda wakaf untuk fasilitas tertentu tadi ya. Contohnya Haji Ahmad Wardi itu mewakafkan tanahnya di Serang untuk pembangunan rumah sakit ya. Peruntukannya harta benda wakaf ya. Sedangkan untuk masyarakat du'afa yang berobat di rumah sakit, nah itu mauquf alaihnya ya. Jadi ada peruntukannya untuk apa, kemudian mauquf alaihnya siapa. Kalau yang
contoh yang di dalam rumah sakit mata ini untuk dibuat rumah sakit mata, kemudian untuk mauquf alaihnya itu khusus pada masyarakat du'afa ya, yang tidak mampu untuk membayar berobat di rumah sakit, misalkan operasi. Nah, itu di rumah sakit mata ini digratiskan. Nah, ini contohnya dari wakif yang berwakaf, kemudian peruntukannya menjadi rumah sakit, kemudian mauquf alaihnya adalah pasiennya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Ini. Nah, untuk ikrar wakaf di sini atau sigot itu adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ya, ini harus memakai ikrar, ini wajib ya. Nah, kalau si wakif ini tidak bisa hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Tapi diperkuat oleh 2 saksi. Ya. Nah, ikrar wakaf ini dilakukan secara elektronik berupa pengisian e-formulir, kemudian disiapkan oleh LKSPWU, jadi Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi nadir ya. Nah, di dalam nadir ini biasanya bank syariah yang sudah ditunjuk oleh LKSPWU ya. Nah, tidak semua bank syariah yang bisa sebagai nadir. Di Indonesia ini ada sekitar 34 bank syariah yang sudah ditunjuk menjadi nadir ya. Nah, untuk isi akta ikrar wakaf atau AIW ya. Nah, setelah ikrar wakaf itu diucapkan oleh wakif kepada nadir di hadapan PPAIW ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf ya, kalau PPAIW, itu kemudian ikrarnya dituangkan di dalam bentuk akta ikrar wakaf ya. Nah, akta ikrar wakaf ini setidaknya memuat informasi nama dan identitas wakif, kemudian nama dan identitas nadirnya, kemudian data dan keterangan harta benda wakaf, kemudian peruntukannya, harta benda wakafnya, dan jangka waktu wakaf. Ya. Ini sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian siapa pejabat pembuat akta ikrar wakaf ya. Nah, di sini pejabat pembuat akta ikrar wakaf ini kalau harta benda wakaf itu tidak bergerak berupa tanah, itu adalah KUA ya. Jadi KUA bisa sebagai pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf ini ya. Jadi tidak hanya untuk urusan menikah, tapi juga untuk wakaf, kepala KUA juga bisa sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Itu untuk benda yang tidak bergerak berupa tanah. Tapi kalau yang bergerak selain uang, ya, itu kepala KUA bisa ya, jadi kepala KUA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. Tapi kalau harta benda wakaf yang bergerak, yang berupa uang, itu adalah pejabat lembaga keuangan syariah. Ya. Nah, misalnya kalau di bank syariah ya berarti pimpinan dari bank syariah tersebut ya. Ini yang paling rendah setingkat dengan kepala seksi lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Ya. Kemudian untuk syarat wakaf, di sini wakaf yang diserahkan itu berlaku untuk selamanya ya. Orang yang berwakaf
yang menerima wakaf itu jelas yang baik ya, baik berupa organisasi maupun pihak tertentu. Wakaf tidak boleh ditarik kembali oleh pelaku atau ahli waris. Jadi barang wakaf yang berwujud nyata pada saat diserahkan. Kemudian untuk ikrarnya pada waktu penyerahan ya, ditulis di dalam akta notaris sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi pihak keluarga dari si pemberi wakaf. Harta wakaf tidak boleh dipindah tangankan ya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri. Nah, itu untuk syarat dari wakaf. Kemudian untuk hukumnya, di sini hukum wakaf sama dengan amal jariah ya. Ya, sesuai dengan jenis amalnya di sini bahwa wakaf itu bukan hanya sekedar berdemah atau bersedekah biasa, tetapi lebih besar pahalanya yang manfaatnya juga bagi orang yang berwakaf ya. Pahala yang diterima juga mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat ya. Misalkan mewakafkan tanah yang dibangun masjid ya. Nah, selama masjid itu bisa bermanfaat bagi umat, nah itu pahalanya terus mengalir. Hukum wakaf di sini sunnah ya, akan menjadi wajib apabila itu menjadi nazar ya, dan menjadi haram bila maksiat. Ini mubah ya bagi orang yang non-muslim. Nah, di dalam macam-macam wakaf, di sini ada dalam bentuk manajemen, keadaan wakif, kemudian substansi ekonomi, dan bentuk hukum. Wakaf yang berdasarkan bentuk manajemen ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, wakaf itu dikelola oleh wakif itu sendiri dari salah satu keturunannya ya. Orangnya ditentukan oleh wakif. Kemudian wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif melalui suatu jabatan ya. Ini biasanya pada lembaga ya atau lembaga tertentu misalnya imam masjid. Nah, wakaf yang dokumennya telah hilang sehingga menunjuk seseorang untuk memanage wakaf tersebut. Biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan tahun atau ratusan tahun ya. Nah, wakaf yang dikelola juga oleh pemerintah. Nah, ini kalau berdasarkan manajemen, tapi kalau berdasarkan keadaan wakif, ini ada wakaf orang kaya ya, wasiat yang banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak mereka itu memiliki tanah atau perkebunan ya. Kemudian wakaf tanah ya, tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim ya. Kemudian wakaf yang dilakukan oleh wakif atas dasar wasiat ya. Jadi wakaf itu bisa dilakukan berdasarkan wasiat setelah seseorang itu meninggal ya. Sudah mewasiatkan nanti misalkan punya tanah untuk mau diwakafkan. Nah, itu bisa menjadi tanah wakaf. Kemudian untuk yang bersubstansi ekonomi di sini wakaf langsung di sini yaitu wakaf yang memberi pelayanan langsung kepada orang yang berhak ya. Seperti wakaf masjid yang disediakan untuk tempat sholat ya. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi ya yang akan datang. Ini kan untuk yang langsung. Kemudian kalau untuk yang wakaf produktif ya, ini wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian biasanya ya, perindustrian, perdagangan ataupun jasa ya. Wakaf produktif ini diolah dan menghasilkan barang atau jasa yang kemudian bisa dijual dan hasilnya itu bisa digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, ini biasanya yang berkembang kan untuk wakaf di sini adalah wakaf yang produktif sama dengan zakat ya. Zakat produktif, kemudian kalau wakaf itu juga wakaf produktif selain dari wakaf tunai ya. Kemudian wakaf yang berdasarkan bentuk hukum ya, wakaf berdasarkan bentuk hukum di sini wakaf umum ya.
Wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada di dalam tujuan wakaf, ya. Kemudian ada yang wakaf khusus atau wakaf keluarga. Ini wakaf yang manfaat atau hasilnya dapat diberikan oleh wakif kepada seseorang yang berdasarkan hubungan atau pertalian keluarga, ya, yang dimaksud wakif. Kemudian ada wakaf gabungan, ini wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif. Ini kalau berdasarkan bentuk hukum. Nah, wakaf yang berdasarkan dengan kelanjutan sepanjang zaman, di sini ada wakaf abadi, ya, yang diikrarkan selamanya dan tidak berlanjut sepanjang. Keabadian wakaf ini berlangsung secara alami pada wakaf tanah, ya. Kemudian ada yang wakaf sementara, ini sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun dari keinginan dari wakif itu sendiri. Kemudian dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf, di sini ada wakaf am, itu wakaf yang peruntukannya umum, ya. Nah, di sini tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif. Tapi kebalikannya wakaf khas itu wakaf yang peruntukannya khusus. Ya, ini ditentukan oleh secara spesifik oleh wakif. Nah, di dalam antara wakif sampai dengan mauquf alaih tadi ya, yang namanya nadir, ya. Nadir. Nadir itu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, ya. Ini dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum, ya. Jadi hampir sama dengan wakif, ya. Nadir juga ada perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Nah, untuk fungsi dari nadir di sini memelihara harta wakaf, ya. Jadi yang memelihara harta wakaf itu adalah nadir. Kemudian tugasnya juga ada mengembangkan, ya, mengembangkan wakaf agar misalkan kalau itu harta benda yang diwakafkan itu tanah, ya biar tanahnya tidak terlantar, bisa mendatangkan manfaat, ya. Kemudian melaksanakan syarat dari wakif, ya, yang tidak menyalahi hukum syara. Kemudian membagi hasilnya kepada pihak yang berhak menerima tepat waktu. Selain itu juga membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri, ya. Jadi hasil dari pemanfaatan misalkan tanah itu nanti bisa ada sebagian untuk operasional pemeliharaan dari harta wakaf tersebut. Kemudian memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat, ya. Dan ini untuk pemeliharaan juga, pemeliharaan aset wakaf. Kemudian mempersewakan harta wakaf yang tidak bergerak seperti bangunan dan tanah dengan sewa, ya. Kemudian menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilan, bisa, ya. Kemudian bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan oleh kelalaiannya, dan dengan itu boleh diberhentikan dari jabatannya. Jadi kalau tidak sesuai, itu akan diberhentikan dari jabatan dari seorang nadir, ya. Itu tugas dari nadir. Nah, nadir tadi ada yang perseorangan, ya. Nah, untuk menjadi nadir perseorangan di sini harus memenuhi beberapa syarat, ya. Di antaranya warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam, kemudian dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
Kemudian untuk nadir badan hukum, di sini persyaratannya juga bahwa badan hukum tersebut juga ada di Indonesia, ya. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan, ya. Baik nadir perorangan maupun badan hukum itu harus sama-sama didaftarkan kepada kantor urusan agama, ya. Didaftarkan di kantor KUA kecamatan setempat, ya, untuk mendengar saran dari camat dan majelis ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Jadi harus lewat kecamatan, ya, ini paling rendah tingkatannya. Nah, itu tadi syarat-syarat dari nadir, ya. Tapi nadir ini juga mempunyai hak, ya, karena sudah mengelola dan memelihara harta benda wakaf, tentunya ada imbalannya. Nah, menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya itu tidak melebihi 10% ya dari yang dihasilkan. Nah, memperoleh pembinaan juga ini dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Nah, untuk nadir ini juga yang memilih juga dari Badan Wakaf Indonesia, ya. Nah, nadir, baik nadir organisasi dan hukum, badan hukum ini ditunjuk oleh wakif, ya. Ini didaftarkan kepada Menteri Agama melalui KUA setempat, ya. Didaftarkan pada BWI untuk memperoleh surat tanda bukti pendaftaran nadir, ya. Nah, pendaftaran kepada Menteri Agama dan BWI ini juga harus melampirkan salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, kemudian daftar susunan pengurusnya, anggaran rumah tangganya, kemudian program kerja di dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari wakaf, serta surat pernyataan bersedia diaudit, ya. Semua harus diaudit, ya, nadir. Jadi tadi kalau untuk yang perseorangan itu tadi ditunjuk oleh wakif, kemudian didaftarkan pada Menteri Agama melalui KUA setempat, ya. Nah, didaftarkan pada BWI untuk memperoleh tadi tanda bukti pendaftaran nadir. Nah, kalau untuk nadir perseorangan di sini harus berkelompok, ya, minimal 3 orang. Tapi memang namanya perseorangan. Kemudian untuk pendaftaran nadir tanah wakaf, di sini dilaksanakan oleh BWI dengan ketentuan bahwa tanah wakaf yang luasnya itu lebih dari 20.000 meter itu dilaksanakan di BWI Pusat, ya. Tapi kalau yang luasnya 1.000 sampai 20.000 itu dilaksanakan di perwakilan BWI provinsi, jadi ke bawah, ya. Jadi dari tadi di pusat itu kalau lebih dari 20.000 meter, kemudian kalau hanya 1.000 sampai 20.000 itu di perwakilan BWI provinsi, kemudian kalau kurang dari 1.000 meter persegi itu dilaksanakan di perwakilan BWI kabupaten atau kota, ya, pendaftaran nadirnya. Jadi bertingkat, ya, dari luas tanahnya disesuaikan. Apabila kurang dari 1.000 meter, ya berarti perwakilan di BWI kabupaten atau kota. Kemudian untuk nadir itu bisa diberhentikan atau diganti, ya. Apabila nadir yang bersangkutan itu meninggal dunia, ya. Ini kalau untuk nadir yang perseorangan. Kemudian dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kalau untuk nadir yang organisasi atau nadir badan usaha, badan hukum. Mungkin atas permintaan sendiri mau berhenti, nah ini juga bisa diganti. Kemudian tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadir, ya.
dan atau melanggar ketentuan larangan di dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini juga akan diberhentikan dan diganti. Kemudian dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, ya kalau ada kesalahan yang itu nantinya dihubungkan dengan hukuman pidana, nah itu juga akan diberhentikan. Kemudian pemberhentian dan penggantian nadhir itu juga dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, selain itu tadi ada nadhir itu bersedia diaudit ya. Nah, berhubungan dengan audit, ini pelaporan nadhir, ini juga pelaksanaannya pelaporan ini setiap tahun harus melaporkan dengan isian laporan ada profil nadhir, kemudian luas dan legalitas tanah wakaf, kemudian peruntukan dan mauquf alai, kemudian lokasi tanah wakaf, pengelolaan serta nilai jual objek pajak. Nah, itu di dalam pelaporan nadhir harus ada poin-poin tersebut. Itu kalau untuk pelaporan dari nadhir tanah ya. Kalau untuk yang wakaf uang, di sini nadhirnya wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya 2 kali di dalam 1 tahun juga sama. Kemudian pelaporan pengelolaan wakaf uangnya itu disampaikan oleh nadhir setiap 6 bulan sekali ya, sama ya. Kemudian di sini juga terdiri dari seluruh harta benda wakaf, kemudian hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakafnya seperti apa. Kemudian untuk bentuk pelaporannya itu terdiri dari posisi keuangan, kemudian rincian aset wakaf, kemudian aktivitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Jadi lengkap ya tentang keuangan karena di sini berhubungan dengan wakaf uang. Sanksi bagi nadhir wakaf uang ini laporan pengelolaan wakaf berupa peringatan tertulis paling banyak 3 kali di dalam setiap bulan ya secara berturut-turut sejak nadhir itu memberikan laporan wakaf uang. Kemudian pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran nadhir, jadi dicabut ya. Kemudian pencabutan kalau sudah sementara, kemudian pencabutan selamanya tanda bukti pendaftaran nadhir ya. Nah, ini dari peraturan BWI nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Kemudian untuk nadhir di sini sesuai dengan surat tanda bukti pendaftaran nadhir yang dikeluarkan oleh BWI itu berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang ya. Jadi nadhir itu bisa 5 tahun bisa 5 tahun, bisa juga diperpanjang kalau memang artinya tidak melakukan pelanggaran, nah ini bisa diperpanjang lagi 5 tahun ke depan. Nah, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di sini nadhir atau mauquf alaih tentunya sesuai dengan prinsip syariah ya, dan secara produktif nadhir tidak boleh melakukan perubahan peruntukan benda wakaf ya, kecuali atas izin tertulis dari badan wakaf.
Indonesia. Nah, ini dalam pengelolaannya. Itu semi profesional ini dengan adanya pengembangan dari aset wakafnya seperti fasilitas gedung pertemuan ya. Di situ ada toko ya, soalnya ada toko, ada pertemuan, dijadikan masjid ya yang berdiri di atas tanah wakaf. Nah, kemudian ada hasil dari usaha tersebut bisa digunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan. Ini seperti yang dilakukan dari Pondok Modern Darussalam Gontor, ini juga menggunakan wakaf semi profesional ya. Untuk membiayai ini ada usaha-usaha yang digunakan untuk menggratiskan pendidikan di dalam pondok pesantren Darussalam Gontor. Kemudian kalau di Jogja sini juga ada Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia ini ya, ada mempunyai juga badan wakafnya. Ini juga menggunakan wakaf semi profesional. Kemudian untuk pengelolaan wakaf profesional itu ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional ya di dalam pengelolaan. Misalnya meliputi aspek manajemen, kemudian sumber daya manusia, nadir, kemudian pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak seperti uang, surat berharga, ini didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Nah, hasil dari pengelolaan wakaf ini digunakan untuk pendidikan, kemudian untuk pengembangan rumah sakit, untuk pemberdayaan ekonomi umat, ya, pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Ini pengelolaan wakaf profesional. Nah, di dalam peraturan wakaf di Indonesia ini ada beberapa peraturan yang digunakan ya. Di sini ada undang-undang selain dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, kemudian Peraturan Mendagri Nomor 6 tahun 97, kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978. Nah, ini semua mungkin bisa dibaca nanti tentang peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia seperti apa. Nah, untuk tata cara berwakaf tanah, di sini dimulai dari wakif itu datang atau kalau tidak bisa hadir tadi ya, itu kuasa penggantinya itu datang menghadap kepada kepala kantor urusan agama ya. Nah, di sini selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf tadi ya, PPAIW, itu membawa dokumen asli kepemilikan tanah, kemudian surat keterangan yang tidak dalam sengketa atau perkara, tidak terbebani segala jenis sitaan ya, atau tidak dijaminkan ya. Nah, itu dibawa, kemudian nama dan identitas diri atau KTP dari wakif, nadir, dan saksi. Kemudian wakif atau kuasanya itu mengucapkan ikrar wakaf kepada nadir dengan disaksikan 2 orang, ya, 2 orang saksi di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tanah tadi, yaitu kepala KUA. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru PPAIW atau kalau di sini tadi kepala KUA itu menerbitkan 7 yaitu wakif, nadir, mauquf alaih, kepala kantor Kementerian Agama, kemudian Badan Wakaf Indonesia dan instansi berwenang lainnya ya. Kemudian juga menerbitkan surat pengesahan nadir, kemudian juga PPAIW ini juga mengajukan
pendaftaran nadir kepada BWI ya. Kemudian juga mendaftarkan tanah wakaf kepada kantor pertanahan tadi ya, ada gambarnya tadi. Nah, itu beberapa setelah diadakan ikrar atas harta wakaf di depan kepala KUA ya. Ini kalau untuk wakaf ya, wakaf tanah. Kemudian wakif itu juga mewakafkan harta bendanya di dalam jangka waktu tertentu. Ini kecuali kalau tanah ya selamanya. Sebentar. Ini ada adzan. Ya, saya lanjutkan. Itu tadi ya urutan dari tata cara wakaf tanah ya. Dari datang wakif, datang ke KUA dengan membawa kelengkapannya sampai mendapatkan sertifikat wakaf. Kemudian kalau untuk tata cara berwakaf uang, di sini juga hampir sama. Wakaf itu datang ke lembaga keuangan syariah ya. Kalau tadi kalau tanah itu ke KUA, ya. Kalau ini ke lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh BWI, ya. Nah ini namanya LKSPWU, ya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kemudian wakif mengisi ikrar wakaf, akta ikrar wakaf dengan melampirkan fotokopi identitas diri ya. Kemudian menyetorkan nominal wakaf ke rekeningnya nadir ya. Kemudian wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani AIW ya, dengan disaksikan 2 orang saksi dan pejabat bank yang bertindak sebagai PPAIW. Nah, tadi
pejabatnya mungkin bisa pimpinan dari lembaga keuangan syariah tersebut ya. Kemudian lembaga keuangan syariah ini mencetak AIW dan sertifikat wakaf uang 5 rangkap, ya, itu diberikan kepada wakif, kemudian nadir, kemudian LKSPWU, kemudian Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Setelah itu baru BPAIW itu menerbitkan surat pengesahan nadir dan BPAIW juga mengajukan pendaftaran nadir kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, itu urut-urutannya kalau di dalam wakaf uang ya. Nah, ini cara mudah wakaf uang tadi ya, dari wakif datang kemudian sampai LKSPWU itu memberikan AIW atau akta ikrar wakaf ya kepada wakif. Ya, di dalam wakaf ini ada yang namanya Badan Wakaf Indonesia ya. Semua yang mengesahkan adalah Badan Wakaf Indonesia. Nah, di sini Badan Wakaf Indonesia ini merupakan lembaga independen yang berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi ya. Nah, tugas dari wewenang Badan Wakaf ini adalah melakukan pembinaan terhadap nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kemudian melakukan pengelolaan dan mengembangkan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional, kemudian memberi izin atau perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, kemudian memberhentikan dan mengganti nadir. Setelah itu juga memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah ya dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Nah, ini biasanya kalau ada kebijakan yang harus dilakukan, pemerintah ini biasanya hasil dari saran Badan Wakaf Indonesia. Nah, di dalam struktur organisasi keanggotaan BWI, ya, di sini BWI ini terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana ya, dengan susunan kepengurusan. Di sini Dewan Pertimbangan terdiri dari 2, kemudian wakil ketua dan anggota, kemudian Badan Pelaksana itu ada 2, ketua dan wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan ini ya. Nah, ada tata kelola dan advokasi pembinaan dan pemberdayaan nadir, humas sosial, literasi wakaf, kemudian pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, pendataan, sertifikasi, dan rislah wakaf, kerjasama penelitian dan pengembangan. Nah, ini ada beberapa anggotanya ya. Kemudian di dalam BWI ini juga ada lembaga kenadiran ya. Fungsi BWI di dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia ini selain sebagai regulator, BWI ini bersama Kementerian Agama menyusun peraturan dan kebijakan perwakafan. Selain itu juga sebagai operator, sebagai regulator dan sebagai operator. Kalau sebagai operator itu BWI mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf itu berskala nasional dan internasional. Untuk melaksanakan fungsi yang operator ini membentuk lembaga kenadiran BWI. Nah, harta benda wakaf yang dikelola oleh BWI ini tentunya ada beberapa ya. Ada wakaf uang, wakaf tanah, dan wakaf saham. Kalau wakaf saham itu merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar modal. Dan di sini termasuk di dalam aset bergerak ya. Mekanisme wakaf saham ini serupa dengan mewakafkan harta lainnya ya. Tetapi berbeda, yang berbeda adalah harta yang diwakafkan itu adalah dalam bentuk saham. Ya.
tidak semua saham di pasar modal itu dapat diwakafkan, tapi wakaf yang bisa diwakafkan itu adalah saham yang syariah ya, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia. Kemudian pelaksanaan wakaf saham ini dibantu oleh perusahaan sekuritas yang berperan untuk memindahkan saham dari portfolio investor ke portfolio lembaga wakaf atau nadir. Itu ada beberapa wakaf ya yang dikelola oleh BWI. Ini perkembangan dari wakaf uang itu bisa masuk ke wakaf saham. Nah, contoh pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola oleh BWI ini misalkan tadi ya ada yang rumah sakit mata tadi yang Ahmad Wardi, kemudian ada cash wakaf link suku. Kalau sekarang sudah masuk ke sini ya, sudah pengembangan dari wakaf uang itu masuk ke CWLS, ini kalau singkatannya seperti itu. Kas wakaf link suku ini adalah wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah yang berupa suku ya. Nah, CWLS ini adalah platform investasi sosial yang dan wakaf produktif juga yang berbasis wakaf uang ya, mengintegrasikan instrumen keuangan syariah ya atau SBSN dengan instrumen keuangan sosial atau wakaf uang di dalam bentuk investasi sosial untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif serta mempercepat target pembangunan berkelanjutan kalau yang untuk yang CWLS ini ya atau SDGs. Nah, potensi CWLS di dalam pengembangan wakaf produktif dan investasi sosial ini diantaranya dukungan pengembangan sektor pendidikan berbasis investasi sosial, misalkan seperti Khadijah Learning Center Dompet Duafa, ya. Dukungan layanan kesehatan berbasis investasi sosial, seperti akses kesehatan untuk duafa, penyediaan sarana dan prasarana yang gratis bagi kaum duafa, ya, seperti rumah sakit mata. Kemudian pengembangan endowment fund atau dana abadi dari dana sosial, antara lain CSR bergulir, dana kemaslahatan BPKH, ya. Kemudian platform wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi daerah dan promosi ekspor antara lain penjajakan wakaf produktif Provinsi Aceh, kemudian pemanfaatan lahan non produktif untuk peternakan dan perkebunan seperti wakaf kebun Dompet Duafa dan pemberdayaan UMKM seperti wakaf produktif UMKM oleh rumah wakaf. Nah, ini beberapa bentuk pengembangan wakaf produktif ya dari CWLS. Nah, keunggulan CWLS di sini aman ya karena dijamin oleh pemerintah, kemudian produktif karena mendapatkan imbal hasil ya. Kemudian optimal karena imbal hasilnya sukunya itu kompetitif ya, tidak dipotong oleh pajak. Dan barokah karena imbal hasilnya itu mengalir untuk masyarakat yang kurang mampu. Tentunya kalau untuk CWLS ini juga harus membutuhkan modal yang banyak ya. Artinya kalau untuk wakaf itu sebetulnya hanya 100.000 aja boleh, tapi kalau untuk CWLS untuk kita masuk ke CWLS nggak mungkin hanya 100.000 ya, harus ada beberapa yang harus memang disisihkan dulu untuk masuk ke CWLS. Nah, peran BWI di dalam tata kelola perwakafan ini berperan antara lain bersama BI ya. BI menyusun wakaf core prinsipal yang isinya mengenai prinsip tata kelola dan sistem pengawasan wakaf yang berstandar internasional. Kemudian menjadi kontributor penyusunan
Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK 112 tentang akuntansi wakaf ya. Kemudian bersama BI dan Kementerian Agama itu membuat aplikasi sistem informasi wakaf ya untuk sarana pelaporan nadir. Nah, sekarang semua serba digital ya. Tentunya juga nadir itu harus tahu tentang digitalisasi. Nah, upaya pengoptimalan wakaf di sini ada 2 pendekatan untuk menggunakan wakaf uang, di mana uang tersebut itu diinvestasikan di sektor real secara langsung ataupun melalui perbankan ya, atau pasar modal syariah yang hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dapat juga dengan pendekatan wakaf produktif ya. Di sini juga alokasinya dana memang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur juga yang dapat menghasilkan uang. Jadi sebetulnya sama ya untuk pendekatannya, bisa menggunakan wakaf uang ataupun wakaf produktif. Nah, berbicara mengenai potensi wakaf, sebenarnya potensi wakaf di Indonesia itu sangat besar ya. Bisa dilihat di sini di dalam data tanah ini pada tahun 2022 dari Sistem Informasi Wakaf dari Kemenak itu untuk jumlah tanahnya ini ada 56.000 ya hektar, ada 432.000 lokasinya. Kemudian untuk pemanfaatan itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, produktif ya. Ini paling banyak di sekolah itu ada 10%, 10,75%, 46.325 lokasi. Kemudian sosial ekonomi, nah, di sini sosial ekonomi ini 9,26%, kemudian ada pesantren 4,02%. Ini pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kalau untuk yang tempat ibadah, di sini paling banyak adalah masjid, ya 43,69%. Kemudian musola 27,92% dan makam itu 4,36%. Ya. Nah, itu ini berdasarkan tahun 2022. Kalau sekarang semakin bertambah ya untuk jumlah tanah wakafnya tentunya. Nah, di hasil dari Basnas ini untuk yang data donatur ya berdasarkan usia, di sini paling banyak ini pada tahun ini sumbernya dari Basnas, paling banyak di usia 20 sampai 25 tahun ya. Di sini menempati 28%. Kemudian ini di sini 56-nya generasi milenial ya, walaupun di bawahnya sebetulnya ada yang 46 sampai 50 tahun, ini juga tinggi di bawah yang lainnya. Jadi urutan kedua ini usia 45 sampai 50 tahun, ini 16%, di bawah itu baru 26 sampai 30 tahun ini ya. Nah, hal ini tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu mengenal lebih jauh tentang wakaf ya, terutama untuk edukasi atau literasi tentang wakaf tentunya harus memang sedini mungkin dikenalkan. Jadi kalau sedini mungkin dikenalkan tentunya akan banyak generasi, kalau generasi yang sekarang sudah mengenal, tentunya akan lebih meningkatkan harta benda wakaf yang nantinya akan bisa membantu untuk
pengembangan perekonomian di Indonesia ini. Nah, di sini pada generasi Z, generasi yang Gen Z itu tentunya ini kalau sekarang itu menempati urutan tertinggi ya. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki untuk tahun yang data tahun mungkin tahun terakhir akan meningkat. Nah, kemudian untuk indeks literasi wakaf ini kalau menurut tahun 2020 di sini skor indeks literasi wakaf, nah ini masih rendah ya, maksudnya masih separuh di bawah dari indeks literasi zakat yang menempati 66,78 skornya. Ya, ini di bawah literasi zakat. Ya. Nah, ini bisa Anda lihat, ini didapatkan dari literasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Nah, estimasi dari Departemen Agama ini jika diasumsikan 40 juta umat Islam membayar wakaf sebanyak 100.000 per tahun, maka akan terkumpul uang hasil wakaf itu sebesar 400 miliar ya. Jika pembayaran meningkat menjadi 500.000 per tahun, maka jumlah dana yang terkumpul pun juga sebesar 20 triliun ya. Nah, jika bagi hasil bank syariah itu sekitar 10%, maka nilai bagi hasil sekitar 2 triliun per tahun. Nah, nilai ini hanya diperkirakan kalau 40 juta penduduk muslim dari 182 juta penduduk muslim di Indonesia. Nah, ini jika dilakukan perhitungan yang sesungguhnya tentunya diperkirakan nilainya juga akan lebih besar lagi dari perkiraan yang kasar ini ya. Nah, kemudian berbagai upaya itu telah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan ya, di dalam mewujudkan percepatan pendaftaran tanah wakaf di seluruh Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang ya. Di sini tidak hanya mengatur pendaftaran tanah wakaf, melainkan juga tanah yang berasal dari hak guna usaha, kemudian hak guna bangunan, hak pakai, atau tanah negara. Ya. Kemudian BWI juga memiliki tugas untuk memajukan perwakafan, ini melakukan langkah strategis juga selain mengakselerasi percepatan sertifikasi wakaf dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR BPN ya. Tidak hanya itu, juga melakukan edukasi kepada nadir, wakif maupun stakeholder perwakafan memahami betapa pentingnya tanah wakaf untuk disertifikatkan, karena memang banyak ya tanah yang belum bersertifikat. Ya. Kalau tanah yang belum disertifikat berarti kan banyak juga tanah yang memang belum diproduktifkan. Ya. Nah, kalau ini tanah ini yang belum disertifikatkan ini segera untuk mendapatkan sertifikat, kan tentunya semakin banyak tanah-tanah yang bisa diproduktifkan kembali. Nah, percepatan pendaftaran tanah wakaf ini juga dilakukan melalui PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap ya, yaitu program pemerintah untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Ini untuk bagi tanah wakaf yang belum terdaftar dan masuk penetapan lokasi PTSL ya. Dapat diproses pendaftarannya sampai diterbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nadir. Ya. Nah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini BPN ini juga telah mengeluarkan surat edaran ya tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran
Ya, peribadatan surat edaran ini merupakan terobosan kebijakan bagi tanah-tanah wakaf yang statusnya itu tidak diketahui. Kemudian dapat dimohonkan pendaftaran tanahnya untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf dengan menunjuk nadhir sementara. Ya, itu tadi agar segera mendapatkan sertifikat ya tanah yang belum tersertifikasi. Nah, tentunya beberapa tanah yang belum tersertifikasi tadi memang banyak ya. Ya, itu Assalamualaikum Bu ada Emma. yang mau di Izin oh untuk ya, bertanya Ibu. oke. Kami dari angkatan 22 izin untuk live dulu nih Ibu, soalnya Iya, ada ya Mbak, lagi. iya. Ya, makasih Ibu. Oh ya, nggih. Ya, seperti itu. Ada nggih. Seperti itu untuk materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bu Emma. Oh ya, silahkan. Alhamdulillah dari perkuliahan ini saya terutama ya jadi paham ternyata bentuk wakaf atau macam-macam wakaf itu banyak sekali ya. Selama ini taunya kan wakaf cuma wakaf tanah, wakaf Wakaf. rumah atau apa. Ternyata Nggih. banyak sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk nilai misalnya uang ya Bu, nilai uang untuk diwakafkan itu apakah ada batas minimal atau batas maksimal? Maksud saya gini, saya jadi teringat dulu waktu ketika pembangunan sekolah-sekolah Islam seperti sekolah IT itu ya, kan ditawarkan ya Bu ke Iya. masyarakat untuk ikut berwakaf minimal 100.000 waktu itu saya ingat nih. Nah, Iya. itu Iya. kemudian pemberi wakaf itu kan diberi sertifikat sebagai bukti bahwa dia sudah ikut berwakaf dalam pendirian sekolah tersebut. Nah, Iya. kemanfaatan sertifikatnya itu dalam rangka apa ya Bu? Maksud saya nilainya kan kecil ya, katakanlah 100.000, tapi bisa bisa dimasukkan sebagai apa berkontribusi untuk berwakaf. Artinya di sini wakaf itu kan apa ya, tidak harus jumlah yang besar atau banyak ya Bu. Nah, kemudian Iya. yang kedua, saya juga sering melihat ada model lelang itu ya Bu, lelang barang-barang antik atau lukisan berharga yang nanti hasilnya itu untuk diwakafkan. Nah, berarti di situ yang masuk dikategorikan untuk wakaf itu nilai uangnya ya Bu, bukan benda atau barang yang dilelang itu ya. Itu Bu yang ingin saya sampaikan. Penjelasannya seperti apa? Nggih. Iya. Nggih, makasih Mbak Kety. Untuk yang tadi ya, yang 100.000, sebetulnya kalau untuk wakaf itu memang minimalnya bisa 100.000 ya, bisa 100.000. Tapi kalau untuk mendapatkan sertifikat itu tidak bisa hanya 100.000, jadi bisa gabungan, misalkan 10 orang, karena minimal mendapatkan sertifikat dari sertifikat wakaf itu kalau kita mewakafkan minimal 1 juta itu baru bisa mendapatkan sertifikat. Tapi kalau hanya 100.000 ya nanti bisa gabungan dengan teman-teman gitu nanti bisa. Tapi kan tidak artinya kita memang niat kita untuk berwakaf walaupun memang karena kita hanya mempunyai uang 100.000 tetap bisa berwakaf walaupun nanti ini gabungan ya, uang gabungan digabungkan jadi satu baru bisa mendapatkan sertifikat. Karena kalau hanya 100.000 tidak bisa karena memang aturannya seperti itu. Di dalam apa terutama untuk wakaf uang tadi ya. Kecuali kalau 100.000 itu tidak mau diwakafkan ya artinya tidak, kalau memang wakaf itu memang ada minimalnya seperti itu aturannya untuk pendapatan mendapatkan sertifikat
Kalau untuk yang kedua, ini lelang ya, lelang barang yang nantinya hasil lelangnya itu bisa diwakafkan ya. Ya ini kan yang misalkan Anda membeli barang dari hasil lelang, misalkan bisa itu lukisan atau mungkin lelang motor atau nah nanti hasilnya itu bisa diwakafkan. Jadi memang bukan ininya barangnya, tapi niat kita juga akan sudah berniat untuk apa ya, yang satu itu melelangkan, kemudian yang satu ada yang membeli. Nah, yang hasilnya ini bisa untuk diwakafkan, memang berniat untuk diwakafkan yang berupa misalkan hasil dari uang pembelian tadi ya, pembelian yang satu membeli, yang satu menjual tadi. Nah, itu bisa untuk Anda masukkan ke dalam wakaf tadi ya. Walaupun memang kalau untuk minimalnya juga hasil sebetulnya boleh untuk hasil lelang itu tadi, cuman ada minimalnya tadi juga, kalaupun berupa hasil lelang tanah gitu ya mungkin bisa lebih besar ya tentunya. Nah, kalau untuk yang uang, nah nanti ada minimalnya sekitar 1 juta itu tadi baru bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Gitu Mbak Kety. Nggih, Bu Emma, terima kasih penjelasannya. Nggih, makasih nggih Mbak Kety. Sepertinya tadi sudah absen nggih. Tadi sudah diabsen sama Mbak Dina ya. Terima kasih nggih Mbak Dina sudah mengabsenkan. Untuk absennya kami kirimkan di grup atau lewat Japri ya Bu? Oh, boleh Japri, boleh Mbak. Ya, oke ya. Untuk materi hari ini cukup sepertinya. Kemudian ada tugas nanti saya Baik Bu, kirim terima kasih sekalian Bu. dengan materi. Nggih, sami-sami Mbak. Nanti bisa dikirim, saya kirimkan lewat grup. Kemudian untuk minggu depan ada materi, masih ada 2 kali ya pertemuan. Nanti di minggu besok, nanti hari hari Jumat mungkin insya Allah akan saya kirim materi yang nanti untuk presentasi. Jadi minggu depan itu seperti kemarin kelompok untuk kelompok presentasi, mungkin kelompoknya bisa seperti kemarin, cuman nanti ada pembagian tugas, yaitu minggu pertama artinya minggu besok, itu khusus ke wakaf produktif, kemudian minggu terakhir nanti wakaf uang atau wakaf tunai ya. Nanti untuk materinya saya kirim di grup juga, kemudian untuk pembagian tugas, pembagian presentasinya juga nanti separuh-separuh ya. Artinya kalau di sini mungkin ada 12 kelompok, nanti 6-6. Kemudian untuk yang belum mendapatkan kelompok seperti kemarin, mohon bisa bergabung dengan temannya yang mungkin masih ini ya, bisa digabungkan gitu ya. Karena kemarin ada beberapa yang belum mendapatkan grup kelompok. Nah, itu WA saya, mungkin nanti bisa bergabung ke teman-teman yang mungkin bisa ikut bisa digabungkan lagi ya. Mungkin ada yang 4 satu kelompok 4 orang gitu ya. Nanti kira-kira insya Allah hari Jumat saya kirim untuk pembagian grup di dalam 2 kali presentasi. Yang pertama nanti 6 kelompok
itu wakaf produktif, nanti 6 kelompok di wakaf uang. Nanti Anda bisa lihat nama Anda di di wakaf produktif atau di wakaf uang, dan untuk kelompoknya saya buat sama seperti sebelum UTS kemarin. Gitu nggih untuk tugas atau pembagian kelompok di di presentasi minggu depan. Nah, untuk makalahnya juga sama, sehari sebelumnya juga Anda kirimkan di Classroom. Itu ada yang mau ditanyakan kira-kira? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Sudah jelas. Belum, Bu. Oh iya, ya, nggih. Itu nggih nanti saya buat untuk kelompoknya. Nanti silahkan Anda memilih judul sendiri juga, judul masing-masing, pilih salah satu. Jadi satu kelompok itu ada 6 judul, tidak boleh ada yang sama ya. Jadi karena sudah saya buatkan sesuai dengan 6 judul, silahkan dipilih salah satu, disesuaikan ya, dan disiapkan untuk presentasi minggu depan. Gitu. Saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mas G. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Mas.